Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur saat ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan akan kehidupan baru yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan dan hari ini kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami datang kepada Tuhan Yesus. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus, puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami, kasih-Mu yang sanggup Tuhan memulihkan hidup kami. Sebab itu kami percaya, sebab itu kami datang kepada-Mu. Kami mengandalkan, kami berserah penuh atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hanya memohon pada-Mu, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Jadikan kami mengerti dari hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Engkau adalah matahari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari angkat suara bersama kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, amin Tuhan, dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Amin. Kasih-Mu yang
jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku.
sepanjang hari memberkati-Mu, yang menolong kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang padamu Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu Tuhan. Kami akan angkat suara kami menyembah-Mu, kami akan angkat suara kami memuja-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku tinggikan, muliakan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Sembah Tuhan, sembah Allahmu, sebut namanya, serukan namanya,
hari ini Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Biar kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami akan membawa tubuh ini Tuhan Yesus, menari, melompat di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah Maha Kuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ucapan kita, tingkah laku kita, persembahan kita tidak cukup untuk memberikan rasa ucapan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Begitu baiknya Tuhan Yesus kepada kita, amin. Kasih yang diberikan kepada kita tidak akan terlukis, karena karya permegah itu tiada pernah bandingannya di dalam hidup kita, amin. Haleluya Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, anak-anak saudara kita, kita menari hadapannya. Haleluya.
terus semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Ini tiba saatnya Bapak Ibu berkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tiba waktunya. Inilah yang ditunggu-tunggu, firman Tuhan yang hidup itu, yang kita akan dengar, yang kita akan saksikan, yang hidup di dalam hidup kita, menjadi kekuatan untuk menopang hidup kita, untuk menjalani hidup ini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, permohonanmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau jalani, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
Kami hanya mohon Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang sangat mengubahkan hati kami Tuhan. Agar hati ini adalah hati yang layak di hadapan-Mu, hati hamba yang Kau cari Tuhan, ada di dalam hati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus terus menolong kami di tengah keterbatasan, kekurangan kondisi saat ini untuk bersekutu. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menolong setiap kami, membawa kami terus mengalami kuasa anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, dan biarlah kuasa firman-Mu itu boleh memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita dapat kembali bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Dan kini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita akan membuka dan membaca Alkitab dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dan 15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Lalu kita akan membuka satu bagian lagi dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah
mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Joyce Meyer. Joyce Meyer, siapa dia? Joyce Meyer adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia juga seorang penulis yang handal, penulis buku yang sangat memberkati banyak orang. Barangkali bukan hanya ribuan, tapi sampai jutaan orang di seluruh dunia. Dan dia menjadi seorang motivator yang menggerakkan, menghidupkan, dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi berbagai bangsa, saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa seorang yang bernama Joyce Meyer ini pernah mengalami akar pahit yang sangat mendalam. Joyce Meyer pernah mengalami sebuah akar pahit yang menguasai dirinya, saudara. Kenapa? Lantaran waktu dia masih kecil, sampai remaja, dia diperkosa oleh ayahnya dengan berbagai metode. Ada momen di mana dia dirayu oleh ayahnya. Ketika dia belum tahu apa itu seks, lalu ayahnya bilang, "Oh, kalau ini nggak apa-apa, ini baik, ini aku melindungi kamu," dan seterusnya. Dan dia memberi tubuhnya untuk papanya saat itu. Sampai dia beranjak remaja dan dia mulai tahu ini sebuah tindakan yang menghancurkan harga dirinya. Dan dikatakan bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh ayahnya sampai dari kecil, sampai usia 18 tahun. Dan dia berkata hampir kalau dia hitung-hitung barangkali 200 kali lebih diperlakukan secara brutal oleh ayahnya secara seksual. Dari pengalaman itu dia mengalami kepahitan dengan ayahnya. Dia mengalami dendam, dia mengalami perasaan yang begitu terluka oleh kelakuan, oleh perlakuan bukan orang jauh, bukan tetangga jauh, bukan teman yang entah tinggal di mana, tapi oleh orang yang setiap hari dia temui, yaitu ayahnya sendiri. Saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan remaja yang dari kecil diperlakukan secara tidak benar, secara seksual oleh ayahnya. Betapa hancur, betapa terluka, betapa pahit yang ia rasakan. Betapa begitu banyak kebencian yang muncul. Dan rupanya mamanya juga tidak bisa menolong banyak karena takut dengan papanya ini, saudara. Hingga akhirnya usia 18 tahun dia pergi dari rumah. Dan itulah momen di mana ia bisa lepas secara fisik dari perlakuan papanya. Tapi jiwa dan mentalnya sudah begitu terluka, saudara. Begitu terluka. Nah, sampai satu waktu dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami lawatan Tuhan. Dan dia kemudian mengambil sikap, aku mau mengampuni papaku, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita seringkali membuat kita terluka. Membuat kita akhirnya menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian. Mungkin perlakuan itu tidak secara fisik, tetapi mungkin perkataan-perkataan. Mungkin juga sikap-sikap. Mungkin juga apa yang diputuskan dari keluarga-keluarga kita. Yang semua keputusannya seolah-olah menempatkan kita bukan sebagai keluarga yang perlu diperhatikan. Dan berbagai macam hal yang bisa membuat kita mengalami kepahitan, saudara. Mengalami kepahitan. Nah, seperti yang dialami oleh seorang Joyce Meyer tadi. Nah, ketika kita mengalami kepahitan, maka hidup kita akan terus dicengkeram oleh kepahitan itu. Hidup kita akan terus dikuasai. Hidup kita akan terus dikendalikan, dibelenggu. Sehingga banyak sekali orang yang akhirnya masa depannya betul-betul hancur gara-gara kepahitan yang dia simpan. Banyak orang akhirnya tidak bisa menikmati sukacita dalam hidupnya karena ada kepahitan yang terus menguasai dirinya.
Banyak orang yang tidak bisa membangun keluarga yang baik karena ada kepahitan yang dialami pada tahun pernikahan tertentu, dan itu begitu kuat dan ia terus dikuasainya, sehingga tahun-tahun berikutnya isinya hanyalah kehancuran, kepahitan yang semakin mendalam. Nah, untuk itu pada saat ini Tuhan ingin mencabut akar pahit itu dari hidup kita. Maukah kita membuka hati untuk Tuhan? Nah, Alkitab mengatakan bahwa janganlah ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan kecemaran bagi banyak orang. Nah, persoalannya Bapak Ibu bahwa akar pahit itu tidak terlihat. Akar pahit itu tidak gampang dijumpai. Seperti halnya dengan akar dari sebuah pohon, saudara ya. Nah, akarnya ada di bawah tanah yang kita tidak bisa melihat, tetapi pohonnya bisa terus bertumbuh, menghasilkan buah-buahan. Nah, ketika akar masih ada, maka pohon ini akan terus bertumbuh, saudara. Nah, seringkali yang muncul itu adalah perkataan-perkataan. Kalau orang ngomong pahit, nah itu sebenarnya bukan soal dia tahu atau dia berbicara pahit, berbicara yang melukai itu adalah hal yang baik, bukan. Tapi ada sebuah persoalan dalam hatinya. Kalau ada orang yang terus misalnya tidak percaya sama orang lain, terus misalnya mencurigai, terus ada orang dicurigai, penuh kecurigaan. Itu yang muncul, saudara. Itu yang muncul. Bukan karena dia tahu atau dia memahami kecurigaan atau mencurigai sebagai hal yang baik, tetapi karena ada sesuatu yang gak beres dalam jiwanya. Nah, akar pahit ini keluarnya itu macam-macam. Bisa sukanya memaki, sukanya memojokkan, sukanya perkataan yang nyakitin, sukanya nyindir, sukanya ngomongin orang, sukanya menggosipin orang, membicarakan yang negatif. Ya, memosisikan yang lain, semuanya salah. Nah, ini semua itu adalah bunga-bunga yang muncul, yang kelihatan, pohon yang kelihatan. Tapi orang ini sebenarnya ada satu masalah di dalam dirinya. Itu adalah akar yang pahit. Sehingga Tuhan berkata bahwa akar pahit itu jangan sampai ada di dalam hidupmu. Karena itu akan menciptakan kerusuhan. Kalau orang menyimpan akar pahit dan orang ini misalnya ada di sebuah komunitas, sudah pasti ini orang akan jadi troublemaker, ya, pembuat masalah. Kalau ada dia, ada masalah, gitu aja pokoknya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah dalam jiwanya. Kita perlu melihat ada apa sebenarnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang-orang troublemaker, pembuat masalah dalam kehidupan keluarga kita, yang selalu kalau ada dia itu perspektifnya, sudut pandangnya selalu menciptakan kerusuhan, berarti ada sesuatu yang salah di dalam jiwanya. Bisa jadi sesungguhnya dia sedang mengalami akar pahit yang menguasai jiwanya. Nanti munculnya macam-macam. Munculnya fitnah, munculnya pemojokan-pemojokan, munculnya melukai terus, saudara. Begitu juga kalau kita baca status-status Facebook kita atau Instagram, ya. Nah, berbagai macam hal orang yang sukanya begitu, itu bukan soal dia pengen ngomong begitu, bukan. Tapi ada sesuatu yang gak beres, yang harus dibereskan. Maka firman Tuhan berkata, jangan ada akar pahit agar tidak ada kerusuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah akar pahit bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Pertama, karena dia tidak terlihat, dan bahkan mungkin kita sudah nimbunnya begitu dalam sampai kita sendiri gak sadar atau kita gak mengakui akar pahit itu. Tapi juga yang kedua, karena akar pahit ini adalah sebuah kondisi di mana kekecewaan, kekesalan, ya, kemarahan, dendam itu kita matangkan, ya. Kita matangkan. Kalau Bapak Ibu tahu itu tape, ya, difermentasi, ada ke singkong dibikin tape. Nah,
Kepahitan itu adalah, akar pahit itu adalah proses seperti lagi memfermentasikan singkong jadi tape. Kalau udah jadi tape, ini nggak mungkin dibalikin jadi singkong lagi, saudara ya. Yang bisa kasih tepung goreng makan enak. Tapi masalahnya ini bukan tape, tapi akar pahit yang disimpan, yang difermentasi, yang dimatangkan mungkin berhari-hari sampai dia menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diubahkan. Seperti itulah akar pahit menguasai atau berada di dalam hidup kita, saudara. Kalau seseorang menyimpan akar pahit, selain tidak kelihatan dan selain dia sudah sulit untuk diubahkan, dia akan terus hidup di dalam kekangan dan tekanan akar pahit itu. Saudara, yang rugi, yang hancur bukan orang lain. Yang hancur bukan mungkin kita akar pahit dengan saudara kita. Bukan saudara kita yang hancur. Yang hancur bukan tetangga kita kalau kita punya akar pahit dengan tetangga kita. Bukan dia yang hancur. Yang hancur juga bukan partner bisnis kita, teman kerja kita karena kita simpan akar pahit dengan dia. Bukan dia yang hancur. Tapi saudara yang pelan-pelan akan hancur. Saudara yang pelan-pelan akan kehilangan pengharapan akan hari esok. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat engkau dicekam, engkau dikuasai, engkau dikendalikan oleh monster yang bernama akar pahit. Yang memakan hidupmu, memakan sukacitamu, memakan ungkapan syukurmu kepada Allah, memakan semua hubungan-hubungan yang indah dalam hidupmu. Dan akhirnya engkau benar-benar menjadi orang yang tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu ada zombie ya, ada game-game zombie, manusia tapi dia tidak hidup. Jadi dia mayat yang berjalan. Nah, orang yang dikuasai akar pahit akan seperti mayat yang berjalan. Tapi ini bukan cuma mayat, tapi ini adalah virus yang berjalan. Ya, seperti virus yang kita sedang gumulkan saat ini, gak terlihat, tapi dampaknya terasa dalam hidup setiap yang dia jumpai. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita secara serius merenungkan kembali hidup kita. Nah, ketika semua kekecewaan kita simpan, kita matangkan, kita fermentasikan dalam jiwa kita. Semua kekesalan, semua kemarahan kita simpan, kita matangkan, kita fermentasikan dalam jiwa kita. Itu akan menjadi akar pahit yang sulit untuk dipulihkan lagi. Sulit untuk dipulihkan lagi. Hanya ada satu pengharapannya. Yaitu apa? Mengalami dan merenungkan salib Kristus. Mengalami dan merenungkan kasih karunia dari Allah. Sehingga Alkitab berkata bahwa ketika kita jauh dari kasih Allah, kita akan mengalami akar pahit. Itu berarti ketika kita mendekat dengan kasih Allah, maka akar pahit itu akan dibukakan pelan-pelan dan dipulihkan oleh Allah pelan-pelan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Efesus pasal yang keempat tadi dikatakan bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, akar pahit adalah ketidakmauan kita mengampuni yang dikristalkan, yang dimatangkan, yang difermentasikan menjadi akar pahit. Kita gak mau mengampuni kesalahan orang, kita simpan. Nah, lama-lama ini akan mengakar. Nah, maka jalan keluarnya bukan lain adalah pengampunan. Pengampunan kepada mereka yang melukai kita. Pengampunan kepada mungkin istri kita yang melukai kita. Pengampunan kepada suami kita yang melukai kita. Pengampunan kepada keluarga kita yang melukai kita.
pengampunan kepada orang tua kita, anak-anak kita yang melukai kita, pengampunan kepada siapapun yang menciptakan kepahitan dalam hidup kita. Nah, tanpa pengampunan itu, akar pahit akan terus bercongkol di situ, saudara. Tapi pertanyaannya, atas dasar apa aku mengampuni? Atas dasar apa aku memberikan pengampunan? Dia terlalu jahat untuk saya. Dia terlalu sadis terhadap saya. Dia terlalu parah melukai hati saya. Dia terlalu parah bahkan memukul saya dan seterusnya. Apa dasar pengampunannya? Alkitab berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita yang adalah orang berdosa, kita yang adalah orang, Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang-orang yang telah memberontak terhadap Allah. Orang-orang yang seperti anak bungsu yang telah pergi dari rumahnya, menghabiskan uang ayahnya dan dia kembali ke rumah. Dia yang telah menyumpahi ayahnya mati dengan minta warisan. Dan sang ayah mengampuni dia. Nah, seperti itulah Kristus, saudara. Mati untuk saudara. Mati untuk engkau yang tidak pantas dikasihi. Mati untuk engkau yang seharusnya dibinasakan karena tidak bisa memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Mati untuk engkau yang tidak pantas bahkan dikasihi Allah dengan berbagai macam dosamu. Yang begitu banyak, yang begitu mengakar. Tapi Allah mau menerima engkau. Karena Allah itulah yang mengampuni. Maka kita pun diminta untuk mengampuni. Dan ini bukan kewajiban yang membebani. Seperti saya pernah sampaikan bahwa firman Tuhan itu bukan kewajiban yang membebani. Tapi inilah jalan kepada kemerdekaan dari akar pahit. Inilah jalan dari kemenangan dari akar pahit. Inilah jalan kita dilepaskan dari akar pahit. Apa jalannya? Pengampunan. Mengampuni, saudara. Mengampuni. Mengampuni. Kalau engkau melihat orang yang pernah melukaimu, mengingatnya, ingat jugalah bagaimana Kristus mati untuk engkau. Kalau engkau terbayang-bayang bagaimana perkataan-perkataan yang memojokkan engkau dan engkau mulai menyimpan akar pahit di hatimu, ingatlah juga perkataan Kristus yang berkata, aku mengasihi engkau sampai mati. Kalau engkau teringat dengan wajah dari orang-orang yang melukaimu sehingga engkau mulai menyimpan kebencian dan akar pahit, ingatlah wajah Kristus yang tersalib di Golgota dengan mengenakan mahkota duri. Nah, ketika kita mengalami kasih Kristus, kasih Allah, disitulah kita akan bisa mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Joyce Meyer yang tadi saya sampaikan di awal memberikan sebuah pernyataan seperti ini. Dia berkata bahwa saya tahu dari pengalaman pribadi saya betapa merusak kepahitan itu. Betapa merusak kepahitan itu. Dan juga betapa merusak ketidakmauan untuk mengampuni itu. Itu seperti menempatkan atau menaruh racun dan berharap musuh kita mati. Waktu engkau dikuasai akar pahit, jujur dalam hatimu, bukankah yang kau inginkan adalah kematian dia? Betapa mengerikan akar pahit itu, saudara. Dan banyak orang betul-betul menaruh racun. Setelah dia diracuni oleh akar pahit, dia menaruh racun sungguhan kepada mereka. Lalu dia berkata begini, dan itu sungguh-sungguh membuat kita hidup di dalam kehancuran. Saudara, kalau engkau terus mengikuti akar pahitmu, engkau akan terus berputar, saudara. Di sana terus. Enggak kemana-mana, berputar-putar di sana.
Ibaratnya orang Israel berputar di padang gurun. Nah itu saudara, berputar-putar. Tapi ketika engkau mau mengampuni, ketika pengampunan Kristus, pengampunan Allah yang engkau alami membuat engkau mampu mengampuni, engkau akan bergerak mengalami anugerah Allah, kemenangan dalam Tuhan, dan di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Maukah engkau mengampuni? Joyce Meyer yang telah diperkosa oleh papanya bertahun-tahun, belasan tahun, dia mau mengampuni. Bahkan di masa tua dari orang tuanya, dari papanya, yang sudah terlilit hutang banyak, tubuhnya udah sakit, rumahnya udah dikuasai atau diambil oleh mereka yang berpiutang terhadap papanya. Lihatlah kembali Joyce Meyer, di mana dia hidup di dalam, sampai mana sayang ya? Oke. Nah ya, Joyce Meyer. Maukah engkau mengampuni? Joyce Meyer di masa orang tuanya telah menjadi lansia, ketika dia berkata, aku mengampuni engkau, papaku. Papanya nangis, bertobat kepada Tuhan, dibaptis saudara. Lalu apa yang Joyce Meyer lakukan? Dia lunasi semua hutang orang tuanya yang sudah tua renta, gak bisa bekerja ini. Dia belikan rumah yang baru, karena rumah yang lama barangkali sudah diambil sama orang yang memiutangi papanya. Dan juga dia merawat orang tuanya, bawa ke rumah sakit, merawat setiap saat. Wow. Kuasa pengampunan akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan ilahi dalam hidup kita. Kuasa pengampunan akan mematahkan semua pekerjaan iblis, yang mana iblis maunya kita tuh dicekam oleh kepahitan. Dan di sanalah Joyce Meyer akhirnya dipakai Tuhan luar biasa untuk memulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya saudara yang saat ini dicekam oleh kepahitan, engkau pun bisa Tuhan pakai. Tetapi maukah engkau mengampuni? Engkau yang dicekam oleh kepahitan, Tuhan mau melepaskan engkau. Jangan biarkan dirimu tetap di cengkraman kepahitan itu. Izinkan Tuhan melepaskan. Jalannya apa? Mengampuni. Ingat wajah mereka yang menjengkelkan hidupmu, yang membuat engkau kepahitan. Ingat juga wajah Kristus yang mati untukmu. Ingat juga kasih Allah yang dilimpahkan atasmu. Dan di sanalah hati yang mengampuni akan mulai tumbuh dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyiapkan segenap hidup kita untuk menikmati perjamuan pada saat ini. Meresponi firman ini, kita akan menikmati perjamuan kudus dengan melepaskan pengampunan dan menerima pengampunan daripada Allah. Melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melukai kita, supaya akar baik yang tersimpan itu boleh pulih. Dan juga kita menerima akan pengampunan Allah yang tidak terbatas, yang mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan menikmati perjamuan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang dicapik-capik untuk pengampunan dosa kita.
Haleluya, haleluya. Kini kita akan mengangkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum anggur tangan kanan kita sebagai lambang darah Kristus yang tercurah karena dosa dan pelanggaran hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita yang mungkin menyimpan kepahitan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada rekan kerja kita, kepada orang-orang di masa lalu yang kita masih simpan, bahkan mereka yang sudah meninggal pun kita masih simpan kepahitan terhadapnya. Mari kita bawa kepada Kristus. Dan lihatlah bagaimana kasih Allah tercurah bagimu. Lihatlah bagaimana kuasa salib itu diberikan kepada engkau. Dan terimalah kuasanya. Dan alamilah pengampunan Allah dan lepaskanlah pengampunan kepada mereka yang melukaimu. Ingatlah bahwa Tuhan menyediakan hidup yang penuh dengan sukacita bagi engkau. Tuhan menyediakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi engkau. Tuhan menyediakan hidup yang penuh dengan pengharapan bagi engkau. Tetapi maukah engkau memberikan pengampunan dan mengalahkan setiap akar pahit dengan kuasa pengampunan Allah? Maka semua anugerah Allah akan tercurah bagimu, akan dicurahkan bagimu, akan engkau alami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami yang mungkin penuh dengan luka ya Tuhan. Kami bawa
Biarlah kuasa kesembuhan dari Allah boleh melawat setiap kami. Kuasa pemulihan dari Allah boleh melawat setiap kami. Kuasa pengampunan ilahi boleh melawat setiap hati dan pikiran kami. Dan kami dimerdekakan dari setiap akar pahit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, kami bawa kepada Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya bahwa oleh kuasa darah dan tubuh Kristus kita dimerdekakan dari semua akar pahit. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita pada saat ini dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk perpuluhan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat perpuluhan, baik amplop yang telah berisi perpuluhan maupun amplop simbolis yang kita bawa. Mari kita angkat dan kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Dengarkanlah firman Tuhan di kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami ingin terus mengalami anugerah itu. Kami ingin terus mengalami kehidupan yang diperbaharui. Juga dalam kehidupan pekerjaan kami, kehidupan kami setiap hari Tuhan, kami bawa kepada Engkau. Biarlah Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Dan ajar kami untuk tetap percaya di tengah situasi saat ini, situasi pandemi saat ini. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata, anugerah Allah tetap nyata. Dan inilah persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami bawa kepada Engkau sebagai tanda iman bahwa kami percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita telah menaikkan puji-pujian dan hadapan Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan dan telah menikmati perjamuan kudus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah kepada Tuhan Yesus dan Engkau menyertai kami ya Bapa. Sungguh kami rasakan Tuhan Engkau hadir di ibadah ini Tuhan. Dan kami juga sudah menerima perjamuan kudus, yaitu yang untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik. Suci kuduskanlah persembahan ini agar layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa nanti siang jam 1 anak-anak sekolah minggu untuk bersekutu dalam media YouTube Anugerah TV dalam Kisah Anugerah. Dan kita percaya bahwa anak-anak akan diubahkan oleh Tuhan dengan mereka mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Dan hari Selasa kita akan kembali bersekutu dalam media Zoom Bapak Ibu ya, lewat Zoom. Dan nanti saya akan kembali mengirim link untuk kita bersekutu bersama-sama, saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan biarlah sebagai gereja Tuhan kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Lalu Jumat depan kita akan memuji menyembah Tuhan, berdoa dalam malam anugerah lewat YouTube Anugerah TV. Kita percaya juga bahwa setiap doa-doa kita akan membawa kuasa Tuhan melawat hidup setiap kita. Mari terus bertekun dalam Tuhan dan kita bertumbuh bersama untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita bawa setiap hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini. Jika kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kami percaya bahwa anugerah Allah lah yang memampukan kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan, untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami membawa segenap hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, membawa segenap pengalaman-pengalaman masa lalu kami yang mungkin ada begitu banyak luka yang tersimpan. Tuhan, biarlah kuasa anugerah-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Juga untuk keluarga kami Tuhan, Engkau juga pimpin setiap mereka. Biarlah juga kemenangan yang dari Tuhan terjadi atas keluarga kami, terjadi atas anak-anak kami, pasangan kami, bahkan keluarga besar kami dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga terus membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan bangsa kami, menjadikan bangsa kami kembali mengalami perkembangan kemajuan di berbagai bidang setelah sekian bulan mengalami masa pandemi ini ya Tuhan. Kami terus berdoa biarlah semua pemimpin-pemimpin yang ada boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga tenaga medis, rumah sakit, para peneliti, biarlah Tuhan juga akan memakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami bawa segenap hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Dan kita akan kembali bangkit berdiri dan kita serukan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dan kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, memerdekakan engkau, keluargamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.